eh, koran kampus ketika itu masih hangat-hangatnya. Karena waktu itu Riau belum punya satu pun harian, jadi koran kampus itu jadi fokus. Ada satu surat kabar lagi, yaitu Genta mingguan. Nah, tapi koran kampus ini karena dia berada di kampus lebih kritis. Sebuah pertemuan pemimpin redaksi koran kampus seluruh Indonesia di Jawa. Konon kata pemimpin Bahtiar, salah satu hasil pertemuan itu meminta koran kampus memberi corak khas daerah masing-masing. Selama ini banyak media di Indonesia itu menggambarkan satu corak, yaitu corak nasional, termasuk koran kampus corak nasional. Jadi ditanyakan kepada, setelah dia pulang dalam suatu rapat ditanyakan, siapa yang bisa membuat sebuah ciri di sini dengan warna lokal, Melayu lah maksudnya begitu. Saya bilang saya coba, kalau setuju saya memberikan dua usul waktu itu. Satu, cerita dengan bergaya Melayu Riau, ya. Satu lagi, kamus bahasa Melayu. Nah, jadi kemudian muncullah di tahun 85 itu namanya rubrik Waatan. Jadi sejenis prosa pendek, cerpen pendek, cerpen mini, ya. Sudah cerita pendek, mini lagi. Nah, tokohnya Waatan. Sudah tuh kamus bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu pun bahasa Melayu yang kita pakai waktu itu, kita mengacu pada bahasa Melayu pesisir, bahasa Melayu Riau Johor, bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, dan bahasa Nusantara lah kita maksudkan kan, yang dirumuskan Raja Ali Haji itu. Nah, jadi Waatan tuh muncul dari situ. Waatan ini kemudian ternyata mendapat respon yang bagus gitu. Salah satu perencah yang disukai. Perencah itu maksudnya bumbu yang enak dibaca kononnya di situ, di Bahana. Jadi dia ceritanya lucu konon, jenaka, tapi mengkritisi, menggelitik dengan gaya Melayu lah. Melayu kan kalau dia menggelitik, memprotes, dia tidak harus dengan keras, tidak harus dengan rata, tapi dengan bergurau, lewat nuansa gurau dan gitu, tidak menjatuhkan orang lain, tapi mencubit, tapi tidak sakit. Ya, gitu. Bahana mungkin ada ingat kalau dulu, bukan Waatan tapi dari fiksi. Saya pernah menulis cerpen di Waatan tuh namanya Sabolimo. Ini kenangan yang khas di Bahana. Boleh saya kasih cerpennya nanti. Sabolimo, sebuah cerpen yang terbit di Bahana tahun 2004. Malah ketika itu 2004, tahun 1984, saya belum masuk di Bahana. Judulnya Sabolimo. Sabolimo itu artinya menjelang maghrib. Dikisahkan menjelang maghrib itu waktu setan bertendang katanya, waktu setan kemaruk. Jadi kalau waktu itu orang tidak boleh keluar rumah, tidak boleh makan, jadi katanya tidak boleh itu. Jadi kisah itu mengisahkan seorang dosen yang banyak rumah kos, kamar-kamar, dan disewakan oleh mahasiswi-mahasiswi. Tapi konon dia juga menyediakan sebuah kamar mandi umum yang mudah diintip. Nah, dia juga jadi pengintip. Nah, itu situ heboh. Menyadari bahwa kampus adalah bergerak menuju tataran akademisi, maka teman-teman di Bahana waktu itu, saya dan teman-teman, ada Pemret dan pimpinan perusahaannya, dan juga para jajaran redaktur pelaksana dan redaktur, serta teman-teman yang magang dan reporter, kita berpikir untuk membuat sebuah terobosan yang mungkin dapat memecah kebuntuan tersebut. Sehingga kita memikirkan tentang ketika itu untuk menerbitkan sebuah jurnal yang terbit secara periodik. Kemudian ide itu berkembang bahwa jurnal tidak memberikan kesempatan kita yang di Bahana untuk belajar menulis lebih luas, tapi hanya memberikan kesempatan kepada para penulis ternama ataupun para akademisi untuk mencurahkan pengetahuannya di jurnal tersebut. Akhirnya kita diskusikan itu cukup lama untuk menyambut ulang tahun Bahana, dan kita memilih untuk menerbitkan edisi majalah.
majalah diharapkan untuk dapat bertahan lebih lama, dapat disimpan, dan mungkin cukup cocok untuk teman-teman yang ketika itu lebih pada kampus oriented, karena majalah mempunyai lebih banyak ruang untuk karya-karya jurnalistik.